di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk Fit, kamu boleh aja nggak suka sama aku, Fit. Tapi hargai dikit dong pemberian dari aku, Fit. Maksud kamu apa? Ini. Rel, aku takut banget kehilangan kamu. Kamu punya rasa ketakutan yang sama gak sih? Kamu pernah gak sih takut kehilangan aku? Fitri, mau kemana, Fit? Mau ke kantor pos mengirim wesel buat bule. Aku anterin ya, biar sekalian makan siang. Kamu mau makan apa? Sate, nasi goreng, mie ayam, terserah kamu deh. Inilah yang aku khawatirkan. Sepertinya Aldo suka sama kamu. Dan tanpa sadar, kamu itu memberi harapan sama dia. Tapi aku... Tolong, Fit. Jaga perasaan Aldo. Aldo itu anak yang baik dan sensitif. Ibu nggak mau kalau sampai dia terluka. Tapi aku nggak bermaksud kayak gitu, Bu. Kamu bilang kamu tidak mencintai dia. Bagaimana kalau satu saat nanti kamu menikah dengan orang lain dan pergi dari rumah ini? Coba pikirkan perasaan Aldo, Fit. Nggak usah, El. Kita kan jam makan siangnya beda. Jadi nanti kalau aku nungguin kamu, nanti aku bisa telat. Nanti Pak Warman marah sama aku. Soalnya aku janjinya sama Pak Warman cuma sebentar. Tapi, Fit, Udah, El. Kamu nggak usah deketin aku lagi ya, oke? Bu Asih, lagi sibuk nggak, Bu? Enggak. Saya mau nanya nih, Bu. Itu gadis yang di rumah Ibu, namanya siapa? Fitri, Bu Lili. Tapi dia bukan pacarnya Aldo, kan? Memang bukan pacarnya. Gini loh, Bu. Saya mau ngenalin ponakan saya, namanya Yuda. Usianya udah di atas 30 gitu. Tapi dia sampai sekarang belum punya pacar. Kemarin dia sempat main ke rumah saya. Terus dia ngeliat Fitri gitu. Kayaknya dia naksir deh, Bu, sama Fitri. Terus maksud Bu Lili apa ya? Kalau Bu Asih nggak keberatan sih, saya mau ngenalin mereka. Saya sih nggak keberatan, Bu. Tapi kan saya harus tanya sama Fitri. Pokoknya nggak ngecewain deh, Bu. Duh, maafin aku ya. Tadi aku terlalu kasar sama kamu. nggak apa-apa kok, Fit. Aku ngerti.
Mungkin kamu lagi capek. Nanti aku minta tolong ya, kamu turunin aku di pinggirannya makam Mas Firman. Loh, kenapa? Aku kangen sama Mas Firman. Aku mau nengokin dia ke makamnya. Jadi seharian ini kamu ngelamun mikirin Mas Firman, Fit? Aku tahu kamu sangat mencintai Mas Firman. Tapi jangan terus-terusan, Fit. Jangan sampai ngorbanin kehidupan kamu sendiri. Aku udah coba buat ngelupain Mas Firman, tapi aku nggak bisa. Kata orang, waktu penyembuh luka yang paling baik, Fit. Aku tahu, sulit banget ngelupain orang yang kita cintai, Fit. Tapi aku yakin, suatu saat nanti kamu bisa ngelupain kesedihan kamu, terus kamu ngedapetin kebahagiaan kamu yang lainnya, Fit. Yuk, masuk. Papa nggak mau Mama ngejodohin Fitri sembarangan, Ma. Kenapa sih, Pak? Papa sudah dengar rencana Bu Lili sama Mama tadi. Papa nggak suka. Memangnya kenapa, Pak? Fitri kan berhak untuk menikah setelah gagal dengan Firman. Kalau Fitri nanti mau menikah, kenapa Papa harus larang-larang? Memangnya kita orang tuanya? Bukan kan? Emangnya kita mertuanya? Bukan juga kan? Sejak Fitri tinggal di rumah ini, kita sudah menganggap dia sebagai anak kita. Kita harus jaga dia, Ma. Fitri yang baik. Nanti jatuh ke tangan laki-laki sembarangan. Kasian. Kok Papa nuduh laki-laki itu nggak bener? Emangnya kenal? Makanya kita undang dulu laki-laki itu ke rumah ini. Terus kita interogasi. Kayak penjahat pakai diinterogasi segala. Heran deh, kalau soal Fitri, Papa itu suka berlebihan. Ah, Siapa tahu. Bu, Fitri bantuin ya. Itu buat alilan besok kan? nggak usah, Fit. Kamu kan capek pulang kerja. Lebih baik kamu mandi, makan, terus istirahat. Fit. Ya. Kalau ada laki-laki yang suka sama kamu dan mau kenalan sama kamu mau nggak? Nggak usah kamu jawab sekarang. Tapi tolong ya, kamu pikirkan. Iya, Bu. Mas, hari ini kan hari ke-100-nya Mas Firman. Masa Ibu malah ngomongin cowok lain? Tadi Fitri ke makamnya Mas Firman. Fitri doain supaya Mas Firman diterima ya di sisinya. Mbak Fitri ajarin juga pakai tomat-tomat. Loh, Mbak Fitri kenapa nangis lagi? Mbak Fitri nggak nangis? Juga? Ayang, Mbak Fitri lagi nangis tuh di kamar. Masa sih? Man. Oh, lo. Kenapa lo? Pasti gara-gara yang Putri nih. Mama, ngomong apa sih? Mama ngomong apa? Mama nggak ngomong apa-apa kok. Mungkin Fitri lagi inget sama Mas Firman, Pak. Tuh, asal nyalahin Mama sih. Aduh, gawat deh. Masa iya sih
Gara-gara omonganku di dapur tadi Fitri jadi nangis. atas nama cinta. Aduh, mana ya berkas warna biru? Isinya kontrak penting lagi. Jangan-jangan dibuang di tong sampah. Kemana ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Saya akan tanyakan. Baik, Pak. Siapa yang tadi pagi bersihkan ruangan kerja Pak Farel? Saya, Pak. Emangnya kenapa? Kamu. Sekarang kamu ke ruangannya. Cepat. Tolong ya, Mbak. Kenapa, Pak? Tadi pagi memang saya yang beresin ruangan ini. Emangnya kenapa, Pak? Ada yang rusak ya? Ada yang hilang? Kamu tuh kok kasih saya kesempatan untuk ngomong dong. Kenapa, Pak? Kamu yang buang isi sampah itu ya? Iya. Aduh, kenapa dibuang sih? Iya. Tugas saya kan emang buang sampah. Ya kalau ada yang kotor saya buang. Emangnya kenapa sih, Pak? Sampah aja pakai disimpan-simpan. Kamu tuh jangan sok tahu ya. Kalau buang sampah, bilang saya dulu. Buang sampah juga masih bilang sama Bapak. Biasanya kan enggak, Pak. Aduh. Soalnya ada berkas penting di situ. Berkas penting. Berkas penting, tapi saya udah saya buang. Saya pikir itu udah nggak penting lagi. Isinya apa, Pak? Kontrak sama PT Selaras. Oh, PT Selaras. Iya, Berapa lembar, Pak? rangkap 2. Oh, yang itu. Kamu lihat, Enggak. kamu jangan main-main ya. Enggak, Pak. Saya serius kok mau nanyain. Ya, kalau misalnya saya tanya ciri-cirinya, kali ini nanti saya temu. Keluar kamu! Marsi. Gimana sih? Mau dibantuin dicariin malah ngomel-ngomel. Ya udah, nggak usah dicariin aja. Aduh, kalau papi tahu bisa gawat nih. Bu Asih, perlu bantuan nggak? Nggak perlu. Udah hampir selesai kok. Ini Bu, Apaan tuh? itu fotonya Yoda, ponakan yang saya ceritakan kemarin. Ibu udah bilang belum sama Fitri? Kalau Fitri nanyain, kasihin aja fotonya. Belum, Bu. Tapi nggak apa-apa deh. Foto ini biar saya simpan aja ya. Ya, semoga mereka cocok ya. Soalnya Yuda nelfon-nelfon terus nanyain Fitri. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Ya, Bu. Tapi jangan lupa ya nanti malam. Iya, insya Allah ya, Bu ya. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan juga. Sore, Mbak. Sore, Pak Farel. Pak, berkasnya udah ketemu? Kenapa? Kalau nggak bisa bantu, gak usah nanya-nanya deh. Fit,
aku pulang duluan ya. Yuk, Rel. Ditanya baik-baik kok jutek sih. Hai Fit. Kita pulang yuk. Nanti malam kan di rumah ada tahlilan. Kamu duluan aja ya. Aku masih banyak pekerjaan. Sampai jam berapa Fit? Aku tungguin ya. Nggak usah. Orang di rumah pasti butuh jasa kamu. Mendingan kamu pulang duluan ya. Terus kamu gimana? Aku gampang. Kan banyak ojek. Ya. Ma? Aldo? Loh, Fitrinya mana? Masih ada kerjaan di kantor, Ma. Katanya mau cepet pulang. Kok malah lembur? Bentar lagi juga pulang, Ma. Tadi dia mau izin sama bosnya, cuma nggak enak. Biar saya yang bantu ya, Ma. Dia itu lebih mementingkan pekerjaan kantor daripada tahlilan calon suaminya sendiri. Om Aldo, Mbak Fitri kemana sih? Dari tadi nggak pulang-pulang. Itu dia juga. Om Aldo juga lagi nungguin dia. Jemput aja Om, kan Mbak Fitri kasihan. Nanti Om telepon ya. Kamu di mana, Fit? Aku masih di kantor. Sampai jam berapa? Aku jemput ya. Soalnya udah malam loh. Nanti kamu nggak dapet angkot lagi. Nggak usah, Al. Aku bisa pulang sendiri. Nanti aku naik ojek aja ya. Soalnya aku masih banyak pekerjaan. Kalau aku nyarinya besok, nanti keburu diangkut sama tukang sampah. Ini dia. Alhamdulillah. Ini Pak, dokumen yang Bapak cari-cari. Makanya jangan cuma bisa ngomel-ngomel doang. Dokumen penting kayak gini ya mau disimpan, ini malah dibuang tong sampah. Atas nama cinta. Lagian gimana sih Aldo? Udah tahu orang pada sibuk, malah jemputin si Fitri. Tahu tuh anak. Jadi gua ada ketumpuan. Kamu memang man ya. Ada kesempatan nyamber aja. Kok sama adik kamu itu hitungannya? Kamu kan bisa. Udah lama. Kasihan kan Fitri pulang malam sendirian. Tapi kan nggak perlu dimanja begini. Ayo, kamu gulung. Apaan sih? Pak, bantuin dong. Kamu gulung sendiri. Ih. Gimana sih? Tahlilannya udah selesai ya? Maafin aku ya, aku nggak bisa ikut tahlilannya. Nggak apa-apa kok, Fit. Lagian aku yakin, setiap habis sholat, kamu pasti ngedoain Mas Firman kan? Duh, aku bau banget ya. Dikit. Kamu habis ngapain sih sampai kayak gini? Aku buka jendela dikit ya. Iya, buka aja.
Malum lah. Tadi aku habis bersihin sampah. Ngapain kamu beresin sampah malam-malam, Fit? Nggak bisa besok emangnya? Aldo kemana ya, Pak? Jangan-jangan mereka berdua mampir kemana dulu? Tadi kayaknya ada mobil berhenti di depan, mah. Ya ampun, Aldo! Maafin saya, Bu. Pak. Fitri, kamu capek ya? Sana, istirahat aja. Aldo, ngapain sih? Berdua-duaan di dalam mobil? Tadi Fitri ketiduran, saya nggak tega ngebanguninnya. Tahlilan itu udah selesai. Kenapa baru datang? Mah, Maafin saya, Bu. Tadi Fitri ada pekerjaan tambahan, mah. Ini aja Fitri memberanikan diri pulang. Padahal kan nggak boleh sama bosnya. Tapi ternyata tetap ketinggalan tahlilannya, mah. Maafin Fitri ya, mah. pagi, Pak. Kamu yang nemuin ini? Di mana? Di tong sampah, Pak. Bapak sering bilang saya ceroboh. Bapak sendiri sekarang ceroboh. Masa berkas penting kayak gitu ada di tong sampah? Kamu memang udah nemuin ini. Tapi bukan bebas ngatain saya. Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud buat nyinggung perasaan Bapak. Baru nemuin ini doang udah belagu. Ngapain nangis? Pak, Bapak boleh ngerendahin saya. Tapi Bapak nggak tahu kan? Semalam, saat semua orang udah pulang dari kantor ini, saya malah ngais-ngais semua tong sampah di gudung ini. Dan karena dokumen penting itu, saya sampai nggak sempat datang ke tahlilannya Mas Firman. Ya, Pi. Ya, aku bentar lagi mau meeting. Ya, Pi. Atas nama cinta
Fitri ya? Ini ibu. Kalau bisa, nanti sore kamu pulang lebih cepet ya. Demi Allah, Bu. Semalam saya sama Aldo nggak ngapa-ngapain. Ya ampun, bukan soal itu. Itu sih udah ibu maafkan. Ini masalah lain. Pokoknya kita bicarakan kalau kamu sudah di rumah ya. Kamu nggak usah khawatir. Ibu nggak marah lagi kok. Iya, Bu. Saya usahain nanti bisa pulang lebih cepat ya. Assalamualaikum. Masih lama nggak ngepelnya? Bentar, Pak. Buruan dong, Fit. Tanggung. Bapak udah kebelet ya? Buruan dong. Aduh, Pak. Buruan. Nanti kalau kotor Bapak yang marah-marah. Sekarang suruh buruan. Tapi kan Udah deh, Pak. Orang yang sabar itu disayang Tuhan. Ya, silakan, Pak. susah. Ngapain kamu di situ keluar? Iya. Galak banget sih. Fit, toilet cowok udah beres belum? Masih ada orangnya, Mbak. Pak. Udah selesai belum? Udah lega? Konsep yang kami tujukan itu sangat bervariasi. Kalau dilihat dari apa? Permisi. Permisi, Mbak. Makasih ya, Fit. Iya, Mbak. Fit, kok air putih? Kopi saya mana? Bentar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya sengaja pulang lebih cepat dan ninggalin Aldo. Ada apa ya, Bu? Ayo, ikut ibu ke dapur. Ayo. Ini siapa, Bu? Namanya Yuda. Keponakannya Bu Lili. Tetangga kita 3 rumah dari sini. Katanya dia melihat kamu waktu dia ke rumah Bu Lili. Biasa, jatuh cinta pada pandangan pertama. Terus kenapa, Bu? Dia itu mau kenalan sama kamu. Kamu tertarik nggak? Menurut ibu sih, dia ganteng loh. Mana kata Bu Lili, dia itu udah mapan. Punya mobil sendiri, punya rumah, dan punya pekerjaan bagus. Maaf, Bu. Kemarin kan baru 100 harian nih Mas Firman. Fitri nggak bisa berbuat kayak gitu. Ya ampun Fitri, ngapain harus nggak enak? Nggak apa-apa. Kami senang kalau kamu bisa mendapatkan gantinya Firman. Kalau kamu bahagia, Fit, kita semua ikut bahagia. Tapi aku belum bisa ngelupain Mas Firman, Bu. Atau kamu udah ada orang lain ya? Enggak. Ya udah, jalanin aja, Fit. Daripada kamu selalu sama Aldo, kan jadi gunjingan tetangga. Gak enak, Fit. Iya, Bu. Nanti Fitri akan ketemu sama laki ini. Nah, gitu dong. Nanti
Ibu atur ya pertemuannya ya. Fitri mana ya? Gak aktif lagi. Mas, ibu maksa-maksa aku kenalan dengan cowok lain. Sekedar menghindari gunjingan tetangga. Ibu takut banget aku pacaran sama Aldo. Apa aku harus terima tawaran ibu daripada dia tersinggung dan marah lagi sama aku? Maafin aku, Mas. Aku benar-benar gak bermaksud buat hianatin Mas Firman. Aku cuma hanya menghindari gunjingan tetangga. Mbak Fitri ajarin juga loh, Mbak Fitri kenapa? Kok nangis? Emang Mbak Fitri ada apa? Kamu gak usah bilang sama siapa-siapa ya. Mbak Fitri gak apa-apa kok. Tapi setiap juga kesini, kenapa Mbak Fitri nangis? Emang Mbak Fitri kenapa sih? Mbak Fitri tuh lagi sakit kepala, mungkin kecapean. Jadi nanti kalau badan Mbak Fitri agak enakan, baru Mbak Fitri ajarin ya. Atas nama cinta. Juga, Mbak Fitrinya udah pulang. Udah pulang, tuh lagi nangis di kamar. Kenapa? Nggak tahu deh Om. Mah, Aldo, cepat mandi. Mama masakin gudeg kesukaan kamu. Ya. Fit. Tadi juga bilang kamu nangis. Ada masalah apa, Fit? Soal mamaku lagi. Enggak. Aku sedih aja. Aku kangen sama bule di kampung. Kamu nggak bohong kan? Ya, Pak. Ya. Saya akan segera ke sana, Pak. Ya. Tungguin amat. Kamu janjian sama cowok. Emang iya? Aneh. Fitri kok akhir-akhir ini suka ninggalin gue ya? Kayaknya sengaja menghindar. Apa karena dia nggak enak sama mama? Baik-baik. Gimana, Kak? Ya ampun, mau ngapain Fitri kesini? Fitri ya? Iya.
Saya Yuda, keponakannya Tante Lili. Wah, ternyata dari dekat lebih cantik ya. Saya udah sering lihat kamu loh. Saya minta cappuccino aja deh, Mbak. Kamu mau minum apa? Sama aja deh. Siapa tuh cowok? Kok tadi kayak kenalan gitu? Jangan-jangan blinded lagi tuh anak. Kamu kerja di mana, Fit? Di Retro Investing. Wah, hebat. Itu kan perusahaan bagus. Susah loh untuk bisa diterima kerja di situ. Kamu di bagian apa? Cleaning service. Apa? Saya nanya serius kok, kamu jawabnya bercanda sih. Sampai yang bercanda. Saya juga serius kok. Memang saya kerjanya cleaning service. Tiap hari saya bersihin gedung. Tapi pasti hanya untuk sementara kan? Sambil nunggu kerjaan yang lebih bagus. Juga, Mbak Fitrinya udah pulang belum? Belum. Lagian, kenapa Om Aldo nggak bareng aja sama Mbak Fitri? Ma, Fitri belum pulang ya? Belum tuh. Memangnya nggak ngomong sama kamu mau kemana? Diteleponin juga mailbox mulu, Ma. Kemana ya Fitri? Berarti dia benar-benar mau ketemuan sama keponakannya Bu Lili. Oke, gue tunggu. Oke. Thanks ya. Ya. Saya dengar dari Tante Lili, kamu nggak jadi nikah sama calon suami kamu. Saya turut prihatin sama nasib kamu. Tapi kamu jangan larut dalam kesedihan terus. Karena hidup ini kan... Kamu kenapa sih mukanya ditutup-tutupin? Gak apa-apa. Grogi ya? Santai aja lagi, Fit. Saya kan orangnya juga santai. Kenapa Pak Farel ada di sini sih? Dia ngapain lagi? Bentar ya, Fit ya. Dia siapa? Pacar kamu? Bukan. Saya juga belum kenal. Tadi baru kenalan. Baru kenal? Jadi kamu sekarang blind date? Hah? Blind date itu apa ya? Kencan buta. Kencan sama orang yang baru kamu kenal. Oh, iya. Mamanya Aldo yang nyuruh aku kenalan sama cowok yang tadi. Kamu nggak takut apa? Kalau lihat dari potongannya sih. Udah deh, Pak. Saya nggak minta pendapat dari Bapak. Jadi Bapak nggak usah ngurusin saya ya. Habis ini kita nonton nih, Fit. Aduh, anak selogo itu blind sama cowok potongan tengil kayak gitu. Gimana kalau ntar dia apa-apain ya? Ngapain juga gue yang urusan kayak ginian? Atas nama cinta. Tante? Moza? Kamu kok sendiri? Farel mana? Katanya dia mau ketemu sama klien di kafe. Makanya saya disuruh duluan. Kayla udah datang, Tante. Ah, udah ada di kamarnya kok. Tapi kamu sama Farel nggak apa-apa kan? Enggak.
Sebenarnya sih saya nggak enak. Tiap kali ada masalah sama Farel, pasti Om sama Tante jadi penengahnya. Kesannya saya jadi tukang adu. Nggak apa-apa kok sayang. Farel itu kan persis seperti papinya. Dia itu keras kepala, susah diatur. Ya dia itu takut cuma sama papinya doang. Sama mami aja dia nggak mau nurut. Yaudah sekarang kamu ke kamarnya Kayla ya. Yaudah, saya ke kamar Kayla dulu ya Tante. Ya Tuhan, kemana ya Fitri? Mudah-mudahan dia cepat pulang. Kamu khawatir ya menunggu Fitri? HP-nya nggak bisa dihubungin, Pak. Sama. Papa juga khawatir sama dia. Aldo, kamu tahu kekhawatiran Mama melihat hubungan kamu dengan Fitri. Kamu suka sama Fitri. Bagi Papa sih itu wajar kok. Gak apa-apa. Asal apa, Pak? Kalau kamu memang suka sama Fitri, kamu harus menjaga Fitri. Jangan sampai melukai perasaannya. Papa enggak ingin melihat Fitri sengsara. Saya mau pulang aja naik bajai, Mas. So jual mahal amat sih kamu? Saya tahu lah cewek seperti kamu kayak apa. Lepasin, Mas. Gak usah jaim deh. Ayo. Lepasin. Nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini Fitri, hanya untuk engkau. kamu nggak kenapa-napa kan, Fit? Cuma temen kok. Moza juga kenal. Siapa lagi dah? Ya ampun, Pi, itu kan siapa? Aku kebetulan ketemu, terus ngajak makan sambil ngomongin kerjaan. Awas kamu ya. Terus sampai kamu macam-macam lagi. Mama itu mikirin kebahagiaan Fitri. Tapi itu bikin Fitri sedih, mah. Sekarang Mama minta maaf sama Fitri.